Pulau Jawa telah mengajarkan peradaban manusia dan pengalamannya lebih dari 1,5 juta tahun silam. Sejak para paleontologi memasuki Pulau Jawa dari Eropa Timur menuju pedalaman-pedalaman Jawa dan menemukan Pithecanthropus erectus, yaitu Homo Homo erectus yang ditemukan oleh Eugene Dubois di Trinil. Dan ternyata memang Pulau Jawa ini dari pengalaman 1,5 juta tahun silam ya, Homo erectus telah menghuni Pulau Jawa ini sampai kemudian sekitar 10.000 tahun silam atau 12 tahun ribu sebelum Masehi, ini kemudian mereka punah dan digantikan oleh Homo sapiens sapiens atau manusia modern ya, dimana kemudian peradaban Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum pun pernah menjadi semacam warisan yang berada di Pulau Jawa ini. Sehingga kemudian ketika masa Mesolitikum ya, orang-orang manusia purba ini hidup di goa-goa dengan alat-alat yang sederhana. Memasuki zaman Neolitikum sekitar 3000 sebelum Masehi, orang-orang Proto Melayu menghuni Nusantara, membangun monumen-monumen peradaban batu besar ya, megalitik, neolitik. Nah, disinilah kemudian kita mendapati di sebuah lereng gunung ini ada formasi-formasi aneh. Memang tidak bisa dipungkiri, memang batu-batu ini terbentuk seiring terbentuknya Gunung Anjas-Moro, Welirang, Arjuna, dan Penanggungan, satu klaster dari dasar samudra sekitar 60 juta tahun silam. Sampai kemudian zaman Pleistosen Tengah sekitar 250.000 tahun silam. Sehingga kemudian batu-batu alam sedemikian rupa tidak bisa disangkal ini adalah batu alam. Namun kemudian ada formasi-formasi misterius, misalnya batu temu gelang, ya, atau kemudian struktur batu alam, bahkan ada batu terbang. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, jadi kita akan bisa melihat di sini adalah batu yang melayang dan terbang dan hanya ditopang oleh batu yang sangat kecil. Jadi menyerupai sebuah batu terbang yang ada ditemukan di Arab, di Eropa, di Tiongkok, maupun di batu terbang yang ada di Pulau Jawa. Dan ini merupakan salah satu bentuk batu terbang ya. Kemungkinan memang ini adalah memiliki fungsi pemujaan, persajian, mengikat binatang kurban, atau mungkin semacam simbol-simbol peringatan dan kesuburan di masa-masa prasejarah. Dan jika kita lihat di antara batu terbang itu juga ada sunsunan-sunsunan batu-batu yang menyerupai kubur batu di Matese, Karanganyar, Jawa Tengah. Ada sunsunan batu-batu yang mengeliling ya. Diduga merupakan kuburan nenek moyang yang di dalamnya itu ada bekal kubur manik-manik, termasuk kemudian beberapa perhiasan perak dan emas yang dikubur bersama tulang belulang leluhur kita. Termasuk ada di dalamnya itu adalah tulang belulang yang dimasukkan ke dalam tempayan. Ini merupakan penguburan sekunder. Jadi ada semacam formasi-formasi yang diduga memang kubur batu atau batu alam. Coba kita lebih dekati ya. Nah, di sini. Nah, di sini kita akan bisa melihat ada formasi-formasi yang menyerupai ya tugu batu atau menhir, dolmen, meja batu ya, atau mungkin meja persajian. Termasuk kemudian diduga ini adalah semacam formasi kubur batu. Yang sangat menarik memang kubur batu ini merupakan sebuah tinggalan, the dead monument yang ada di Pulau Jawa ini. Karena tidak bisa dipungkiri perubahan masyarakat itu sudah berubah dari zaman batu ke zaman kuno, ke zaman Madya pertengahan, zaman kolonial hingga zaman modern saat ini. Namun kemudian berupa tinggalan atau the dead monument ini kita bisa menemuinya bahwasanya di sini sekitar 2.500 sebelum Masehi ada peradaban Proto Melayu. Kemudian memang pada masa Deuteromayu atau kemudian pada peradaban Melayu muda itu memang dikenal dengan peradaban perunggu. Seakan-akan memang peradaban batu besar tidak tidak digunakan lagi, yaitu berganti peradaban perunggu. Ada Moko, Candrasa, Kapak Corong, ada Nekara. Namun tidak bisa dipungkiri ternyata peradaban batu besar ini terus berlangsung sampai masa kemudian Hindu-Buddha masa kuno yang dikenal dengan Kabuyutan. Jadi misalnya di dalam kitab Negara Kertagama, berbagai macam agama lokal, Karesian, Kabuyutan, animisme, dinamisme, penyembahan roh-roh dan nenek moyang ini masih dilindungi pada masa kerajaan Majapahit yang dibedakan oleh kerajaan Majapahit dari para penganut Buddha Kasogatan maupun para penganut Hindu Kasaiwan. Ya, agama Kabuyutan ini literasi yang lebih kemudian di belakangan menyebut Kapitayan ya. Ini dibedakan dan di bawah naungan Dharmadaksa Menteri Raji yang dibedakan dari Dharmadaksa Kasogatan dan Dharmadaksa
Kasaiwan. Nah, setelah kita mengunjungi yang diduga menhir, dolmen, kubur batu gitu ya, dan berbagai macam kemudian struktur kayak seperti punden berundak maupun batu gelang atau struktur batu alam, yang di depan kita lebih menarik ya, lebih besar dan ternyata lebih megah, bahkan lebih mirip itu batu kepala naga raksasa yang membatu gitu ya, karena memang naga pada masa prasejarah ini juga sebagai simbol kegelapan. Jadi di sini kita mendapati sebuah batu yang sama juga, batu ini terbang gitu ya, batu yang melayang yang kemudian sebenarnya ditopang oleh beberapa batu yang ada di bawahnya. Ini malah mirip seperti kepala naga raksasa yang membatu. Yang memang pada masa prasejarah ya, peradaban batu besar, naga itu juga dianggap memiliki nilai magis sebagai penjaga dunia bawah, dunia kegelapan, yang disimbolkan sebagai kepala naga, kura-kura, termasuk buaya. Nah, ini berada di dunia bawah atau dunia kegelapan. Sedangkan dunia atas yang identik dengan dunia yang terang disimbolkan dengan burung elang, kemudian matahari. Nah, ini adalah simbol-simbol dunia atas gitu ya. Dan tepat di depan dari kepala naga raksasa membatu ini ada batu lingga yang secara arti visual itu memiliki makna yang sesungguhnya ya, atau disebut juga batu penis. Nah ini. Jadi batu penis ini arti visualnya adalah merupakan lambang dari tugu batu atau menhir ya zaman kuno. Jadi batu penis ini dipuja sebagai sebuah peringatan, persajian, termasuk kemudian kesuburan gitu ya. Seseorang yang tegak berdiri sebagai lambang kekuatan juga ya, dan di sini memang termasuk kemudian tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur. Jadi memang batu penis itu banyak sekali, hampir merata di seluruh dunia, dipuja sebagai sebuah lambang kekuatan, lambang keperkasaan, lambang kesuburan, lambang arwah leluhur, termasuk peringatan dan persajian. Itu memang menyebar di seluruh dunia kecuali Australia ya. Banyak menhir di Eropa, di Afrika, di Timur Tengah, di Tiongkok, dan di Amerika itu banyak sekali kecuali di Australia. Nah, tepat kemudian di depan dari batu kepala naga raksasa, ketika menghadap batu penis, di sebelahnya juga ada semacam kepala naga yang lebih kecil atau anakan ya, simbol regenerasi gitu ya, simbol regenerasi. Nah, ini juga adalah ada batu naga yang tepat kemudian juga di sampingnya. Ini juga ada simbol lingga atau simbol menhir yang lebih kecil. Diduga memang ular naga gitu ya. Itu dalam cerita Tiongkok itu pada suatu ketika itu raja sedang mengadakan jamuan yang sangat besar. Yaitu kemudian bagian dapur gitu ya. Itu kemudian tidak sengaja kewali yang berkaki 3 yang sangat besar itu terjebur ular dari genteng itu turun ke sayur. Karena memang gopo ya, karena harus dikejar timeline atau waktu, koki yang masak ini kemudian agar tidak konangan karena akan tidak ketahuan nanti bisa dipenggal, itu ular itu kemudian dilembutkan di dalam kuali yang berisi sayur tersebut, kemudian dihidangkan raja. Ternyata seluruh tamu dan raja itu tidak seperti biasanya, jadi ada rasa rangsangan yang kuat dan rasa keperkasaan yang kuat, kemudian bertanya kepada rahasia apa, masak apa tadi di dapur. Ternyata rahasianya adalah ular naga, sehingga kemudian ular itu menjadi simbol istana-istana para raja Tiongkok ya, hingga simbol kekuasaan dan empire dari Tiongkok hingga saat ini itu latar belakangnya seperti itu. Dan termasuk di sini ini memang struktur batu alam yang menyerupai susunan seperti punggung-punggung naga ya, sampai sana ekornya, kemudian kepalanya dan lain sebagainya. Dan di sini artinya memang diduga lokasi bukit kecil ini sangat identik dengan peradaban prasejarah batu besar atau The Dead Monument pada masa lalu, yang memang peradaban batu besar ini tidak bisa dipungkiri berlangsung sejak tahun 2500 sebelum Masehi hingga awal-awal Masehi. Seiring dengan di awal Masehi ini mulai muncul, berkembang, dan peradaban Hindu-Buddha mulai menyebar. Namun ternyata peradaban batu besar ini tidak bisa dipungkiri terus berlangsung di Pulau Jawa yang dikenal dengan kebuyutan, dan ternyata peradaban Hindu-Buddha tidak pernah menyentuh Indonesia Timur. Dan Indonesia Timur masih mempertahankan peradaban batu besar, misalnya di Toraja, di Lombok, ya, kemudian di itu masih
masih menggunakan peradaban batu besar, di mana kemudian arwah-arwah leluhur, kemudian ada menhir, ada dolmen, ada sarkofagus, termasuk ada waruga, dan jasad-jasad orang-orang yang sudah mati itu ditaruh di bukit-bukit, di gunung-gunung, termasuk di dalam batu besar. Nah, ini kita bisa dapati ya di Toraja dan berbagai macam suku-suku yang ada di Indonesia Timur. Semoga kemudian peradaban Indonesia Timur ini menjadi semacam gambaran bagaimana menginterpretasi tentang peradaban batu besar yang ada di Jawa, karena mereka di sana peradaban batu besar ini masih berlangsung, yang dikenal dengan the living megalithic tradition. Artinya peradaban batu besar masih berlangsung hingga saat ini, hingga detik ini, hingga di era modern ini di Indonesia Timur. Semoga bermanfaat.